ke-71, para Wonder Woman di rumahku. Bu, sebenarnya ada yang mau saya sampaikan ke Ibu. Kalau Ibu ada waktu. Ada ini, saya ada waktu. Air panasnya belum mendidih, ngomonglah. Mengenai rencana Ibu yang memanggil kasir toko. Kenapa? Wajah Bi Yeti terlihat tegang, matanya berkali-kali melirik ke pintu tengah. Sepertinya dia sangat kesulitan untuk berkata-kata. Ada apa sebenarnya? Bu, mengenai kasir toko itu. Iya, Bi, saya menyuruh suami Bibi memanggil bekas kasir toko ini. Memangnya kenapa? Kalau bisa jangan, Bu. Jangan, sergahku kaget. Iya, Fitri, namanya Fitri. Terus kenapa Bibi bilang jangan? Selidikku penasaran. Saya nggak suka sama dia. Saya curiga kalau Fitri dan suami saya. Loh, yang namanya Fitri itu anak gadis kan? Iya, tapi kurang ajar. Dia suka godain suami saya. Oh, jadi Bibi cemburu nih ceritanya. Pokoknya jangan, Bu. Fitri itu bukan perempuan baik-baik. Baiklah, nanti saya bilang sama suami Bibi untuk membatalkan si Fitri-Fitri itu datang kemari. Sungguh, Ibu baik sekali. Makasih ya, Bu. Iya. Wanita parubaya itu terlihat sumringah. Air panasku telah mendidih. Dengan cekatan dia mengangkat dan memindahkannya ke ember, lalu membawanya ke kamar mandi di kamarku. Terima kasih ya, Bi, ucapku setelah semua beres. Jangan bilang suami saya kalau saya meminta Ibu membatalkan kedatangan si Fitri ya, Bu. Pintanya sekali lagi sebelum menutup pintu kamar. Beres, sahutku tersenyum geli. Ku rendam tubuhku di dalam bak, rasa hangat terasa di sekujur tubuh. Aku ingat saat perawatan di salon, sepertinya aku akan ke sana lagi besok. Ya, pulang senam aku akan ke sana lagi. Aku tersenyum geli saat mengingat ekspresi BRT tadi. Ternyata rasa cemburu itu tetap ada, meskipun pada pasangan yang sudah tua. Dan BRT begitu bijak mencegah sebelum kejadian. Dia begitu sederhana, tapi sangat telaten menjaga suami. Sedang aku, muda, merasa pintar, tapi menjaga suami saja tidak becus. Ngapain aku taruh pembantu muda, cantik, seksi di rumahku coba? Pada saat itu keadaanku sedang tidak bisa melayani dia sepenuhnya. Sudahlah, semua sudah terlanjur. Aku jadi penasaran seperti apa orang yang bernama Fitri itu. Tapi kalau dibatalin, siapa yang akan kerja megang kasir dan laptop di toko ya? Duh, susah juga mencari orang yang tepat. Bagaimana kalau aku minta teman aku saja, Mala? Ya, kami bisa gantian di toko. Saat dia kuliah, aku yang jaga. Saat dia kosong, dia yang jaga. Tinggal sini aja sekalian. Mau nggak dia ya? Oke, akan aku coba. Aku akan merengek, pasti dia nggak tega. Aku menyudahi berendam. Segera aku lanjutkan ritual mandiku. Aku ingin cepat-cepat menelpon Mala, tapi gerakanku tiba-tiba berhenti. Ucapan Rani mengiang di telinga. Mala suka sama Mas Rino, tapi Mala sudah ikhlas. Benarkah? Sudahlah, aku tidak usah terlalu memikirkannya. Bukankah hubunganku dengan Mas Rino juga belum tentu bagaimana ke depannya? Aku akan tetap bersahabat dengan Mala. Tentang Mas Rino itu urusan nanti. Mel, cepat mandinya, ada tamu. Aku tersentak, gedoran pintu kamar mandi mengagetkanku. Itu suara ibu. Segera aku sudahi aktivitasku, lalu melilitkan handuk di tubuh dan membuka pintu. Cepat berpakaian, ada orang gila di luar yang mencarimu, kata ibu ketus. Siapa? Tanyaku bingung. Ibu tidak menjawab. Wajahnya terlihat tegang. Gegas aku berpakaian. Setelah merapikan diri sebentar, langsung melangkah ke depan. Pak Basir terlihat berbincang dengan dua orang yang masih belum kukenal. Setelah dekat baru kuingat mereka anggota gengnya Mas Gilang. Mereka sampai di sini. Ada apa? Nekat benar mereka. Maaf, ada apa ya? Ketusku menatap tajam keduanya. Ponsel Mbak nggak bisa lagi dihubungi. Kenapa? Tanya yang bertato gambar perempuan lengannya. Sengaja saya matikan. Saya mau istirahat. Kalau ada yang mau dibicarakan besok saja. Jawabku tetap ketus. Tapi ini masalah nyawa, Mbak. Gilang belum sadar juga. Dokter telah melakukan tindakan operasi, tapi dia tetap nggak sadar. Tapi dia nggak berhenti menyebut nama Mbak. Kata dokter mungkin dengan kedatangan Mbak, dia bisa sadar. Tugas yang bertato kalah jengking. Dari mana kalian tahu alamat rumah ini? Dari pacar Gilang, sahut mereka hampir bersamaan. Jauh-jauh kalian datang ke sini untuk mengatakan itu. Oke, sekarang pergilah. Besok pagi saya akan datang ke rumah sakit. Bukan untuk Gilang, tapi untuk menghargai kalian.
Tidak bisa, sekarang juga, Mbak harus ikut kami. Aku tersentak, nada bicaranya mengandung ancaman. Kulirik Pak Basir yang terlihat pucat. Duh, dia satu-satunya laki-laki di rumah ini. Kalau dia saja keder, aku gimana? Tapi tidak, aku tidak takut, harus tidak takut. Saat ini tidak ada siapa-siapa untuk melindungiku. Justru aku yang harus melindungi seisi rumah ini. Mbak, kita berangkat sekarang. Perintah yang bertato kalajengking lagi. Sepertinya dia mulai tidak sabaran. Maaf, saya tidak bisa sekarang. Ini sudah malam. Medan itu jauh dari sini, tolak aku tetap tenang. Kita naik motor, kita bisa nyelip-nyelip dan motong jalan. Kami bawa motor kok, sengaja bawa motor 2 untuk membonceng Mbak. Saya tidak bisa. Oke, jelasnya saya tidak mau. Silakan kalian pergi. Tolakku mulai kasar. Jangan buat kami emosi Mbak, kami bisa nekat loh. Saya juga bisa kasar, ini rumah saya. Kalau saya bilang tidak mau, ya tidak mau. Teriakku sambil berdiri. Sengaja mempersiapkan diri dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Pak Basir ikut berdiri, tapi wajahnya kian pucat pasi. Yang bertato perempuan merokok sesuatu dari saku celananya, lalu benda itu diletakkannya di atas meja. Sebenarnya aku kaget, dadaku berdebar hebat. Pisau lipat yang diletakkannya di atas meja membuat Pak Basir terperangah. Secepat kilat dia berlari keluar. Kedua preman itu tersenyum penuh kemenangan. Ini yang panjang Mel, jangan takut, pegang ini untukmu. Tiba-tiba Ibu Bi Ina dan Bi Irti muncul dari belakang. Mereka masing-masing memegang senjata. Parang panjang di tangan Ibu, pisau belati di tangan Bi Irti, dan pisau pemotong daging di tangan Bi Ina. Gunting bakar diserahkan Ibu padaku. Pergi kalian dari sini, kalau tidak kami akan cincang tubuh kalian. Kami jadikan makanan anjing, cepat pergi. Ketika perempuan itu mulai mendekati sang preman, senjata mereka kibas-kibaskan penuh emosi. Hampir saja tawaku pecah melihat gerakan mereka. Ketika Wonder Woman itu tidak merasa gentar sedikit pun. Loh kok jadi gini, nenek-nenek ini apa maksudnya semua? Bagi sang preman meraih pisau lipat di atas meja, lalu kabur. Di gerbang mereka berpapasan dengan Pak Basir. Lelaki pengecut itu datang membawa pasukan. Rupanya dia lari tadi untuk memanggil bala bantuan. Aku melihat bagaimana kekompakan dan keberanian wanita-wanita hebat di sekelilingku. Bab 72. Pertengkaran dengan Ibu Harum. Pagi ini, kuhidupkan kembali ponselku. Aku akan memulai aktivitas. Banyak panggilan tak terjawab. Chat jumlahnya ratusan. Kubaca satu persatu. Pesan dari Harum yang mengabarkan operasi Mama berjalan lancar. Meskipun Mama belum sadar. Mas Fajar mengirim pesan kalau dia sudah berangkat dengan penerbangan pertama. Mas Reno menyuruhku jangan lupa makan malam, istirahat dan tidur nyenyak. Kubalas pesannya dengan mengirim emot ucapan terima kasih dan hati. Selanjutnya aku berangkat ke Medan. Aku menepati janji untuk datang ke rumah sakit. Tidak ada salahnya aku singgah sebentar. Sebelum menjemput Mala, sahabatku itu bersedia membantuku di toko. Ternyata mereka tidak berbohong. Mas Gilang betul-betul masih kritis. Sesekali mulutnya bergumam seperti memanggil seseorang. Kutajamkan pendengaran siapa yang dipanggilnya. Mel, dia menyebut namaku. Haruskah aku luluh saat tidak sadar hanya namaku yang diingatnya? Apakah aku bangga? Tidak, justru aku semakin muak. Laki-laki itu terbaring kaku di ranjang pasien, wajah pucat seputih kapas. Sang durjana diam tak berdaya, bibirnya sedikit terbuka. Terdengar dia memanggil sebuah nama. Mel, Mel, Mel. Aku hanya diam, tak menjawab dan tidak menghiraukan. Hanya netraku yang tidak lekang menikmati pemandangan di ranjang itu, menikmati penderitaannya. Salahkah jika aku begitu bahagia? Tikaman pisau yang dilakukan Siska di dadanya mengantarkannya ke gerbang kematian. Semoga dia tidak mati beneran. Kalau mati beneran dia keenakan, iya kan? Masa dia tidak sempat merasakan balasan perbuatannya di neraka dunia? Terlalu enak dia. Ya Tuhan, tolong sembuhkan dia. Tunjukkan padanya akibat dari perbuatannya tidak hanya di neraka nanti, tapi juga di dunia ini. Balasan terhadap suami pengkhianat seperti dia. Balasan terhadap suami pezina. Suami egois yang tidak pernah merasa puas. Jangan hanya siksa akhirat yang kau beri saja ya Allah. Kutatap lagi tubuh dingin itu. Mungkin saat ini dia sedang bermimpi melihat neraka. Menyaksikan bagaimana para pengkhianat dibakar dan disiksa di neraka. Mungkin dia tengah menyaksikan bagaimana para pezina dirajam, dipotong alat kelaminnya dengan gunting panas, lalu tumbuh lagi, digunting lagi, begitu seterusnya. Penglihatan itu yang mungkin membuat bibirnya tiada henti menyebut namaku. Dia menyesal telah mengkhianati aku, lalu ingin minta ampun, ingin memperbaiki semuanya. Mungkinkah?
Ini hanya menurutku yang sebenarnya, hanya dia yang tahu, atau malah dia tidak sadar menyebut namaku. Aku juga tidak peduli. Pasien tidak berhenti menyebut Mel. Apa itu nama panggilan ibu? Tanya perawat sambil merapikan selimut tipis yang menutupi tubuh Mas Gilang. Ya, benar Sus, jawabku ramah. Ibu istrinya? Ya, tapi dalam gugatan pisah. Oh, sayang sekali, bukan saya mau ikut campur, tapi saya rasa suami ibu sangat mencintai ibu. Pasti ibu yang menggugat pisah kan? Melihat kondisi pasien seperti ini, apakah tidak ada niat di hati ibu untuk membatalkannya? Pasien sepertinya sangat menderita, hanya nama ibu saja yang disebutnya. Bukankah itu menunjukkan betapa dia mencintai ibu? Lantas, apakah suster sudah tahu penyebab kenapa dia ditusuk? Tanyaku ingin menyangkal ucapannya, tapi tidak tahu caranya. Menurut kabar yang saya dengar, dia ditusuk oleh mantan kasir di toko keluarga pasien. Wanita itu tidak terima diberhentikan kerja. Apakah benar begitu, Bu? Oh, jadi infonya begitu. Loh, apakah itu tidak benar? Terus yang benar bagaimana, Bu? Pasien ini kelihatan aja tampangnya baik, padahal durjana suster. Maksud ibu, gadis yang menusuk dia itu adalah korbannya. Laki-laki ini telah merayu dan menghancurkan masa depannya. Dengan iming-iming akan dinikahi, gadis itu rela melakukan apa saja yang diinginkan durjana ini. Loh, perempuannya dong yang salah. Suster itu tampak terkejut. Kok gitu? Seruku mendebatnya. Ya itulah, udah tahu laki orang, ngapain mau dirayu? Laki-laki di mana-mana sama Bu, semua buaya. Gak bakal nolak kalau dikasih santapan. Aku tercenung, perawat ini masih muda, tapi wawasannya lebih luas daripada pemikiranku. Aku jadi malu sendiri, ternyata aku masih harus belajar banyak. Kehidupan ini sangat penuh misteri, aku yang selalu naif. Menurut Mala, sangat perlu membuka pemikiran dan wawasan yang luas. Saya tinggal ya Bu, terima kasih bincang-bincangnya. Iya, saya juga nggak lama. Perawat itu melangkah keluar setelah tersenyum dengan ramah. Aku tercenung, kalimat yang barusan diucapkannya memang betul. Tapi menurutku masih ada laki-laki yang tidak buaya. Mas Reno misalnya, semoga saja. Kak, aku tersentak. Harum tiba-tiba masuk dan memelukku. Seorang perempuan setengah baya mengiring di belakangnya. Rambut jagung di kepala nenek-nenek itu membuatku ingin tertawa. Lucu sekali. Bayangkan seorang nenek peyot yang biasanya rambutnya ditutup pakai jilbab lusuh. Sekarang jilbabnya hilang. Awalnya dulu hanya potong rambut pendek. Sekarang semakin maju saja gayanya, meniru artis di TV-TV luar biasa. Dengan kasar ku dorong tubuh Harum agar tidak menyentuhku. Kenapa pula dia so akrab ingin memelukku? Seolah aku ini adalah kakaknya, bukan rivalnya. Ya, memang bukan rivalnya juga sih, karena bersaing dengan dia. Gak level bagiku. Ambil itu, si Gilang, lelaki gak guna. Mas Gilang belum sadar juga. Gimana ini, Kak? Tolong kakak urus si Siska itu, penjarakan dia. Kalau bisa penjara seumur hidup, teriaknya menyentuh lenganku. Segera ku kibaskan dengan kasar. Kau yang memberi alamatku kepada preman-preman itu tadi malam ya? Tanyaku tak menghiraukan tangisannya. Iya kak, katanya Mas Gilang manggil-manggil kakak terus. Bodoh, harusnya kau marah dong. Kenapa calon suamimu manggil-manggil aku? Harusnya manggil kamu kan? Kenapa kau malah ingin aku yang di sini? Dasar bodoh. Sergahku tersenyum miring. Ya, harusnya memang aku tidak di sini. Perempuan sombong, mentang-mentang udah dapat pacar baru. Apa enaknya punya pacar pemakai? Si rambut jagung mulai mengomel. Wajah keriput dengan make up tebal itu terlihat ketat. Info baru ya Mauda, saya punya pacar pemakai. Atau Mauda iri lagi, mau Mauda suruh si Harum buat ngerayu pacar saya lagi, berzina lagi, begitu. Mulutmu dasar perempuan sombong. Kan memang iya, tantangku mengejek. Keluar kau dari sini, kau perempuan yang sudah ditalak, pergi kau. Perempuan itu dibakar amarah. Tangannya menggapai lenganku, menyeretku sekuat tenaga. Aku menahannya, dengan sekali hentakan cengkramannya lepas, tubuhnya jatuh menghantam kaki ranjang besi pasien. Maaf, tolong jangan ribut di sini, pasien masih pingsan. Kenapa ibu-ibu malah bertengkar? Tolong keluar. Perintah seorang perawat datang tergopoh-gopoh. Harum mengangkat tubuh ibunya, aku tersenyum kepada keduanya. Tanpa Mauda minta pun saya akan pergi dari sini. Untuk apa saya di sini? Urus semuanya ya. Saya mau mengurus pacar baru saya yang Mauda bilang pemakai itu. Semoga kalian baik-baik saja dah. Aku melambaikan tangan semakin mengejek. Tunggu kak. Harum melepaskan ibunya lalu mendekatiku.